Pernah nggak kepikiran, kenapa sih orang menikah? Apakah cuma karena cinta? Karena udah umur? Atau biar nggak sendirian aja? Nah, ada satu konsep yang sering banget kita dengar, tapi mungkin nggak semua dari kita benar-benar paham. Menikah karena Allah. Kedengarannya berat ya, tapi sebenarnya konsep ini justru bikin pernikahan jauh lebih ringan, lebih bermakna, dan pastinya lebih kuat. Jadi kita bahas bareng-bareng yuk, dari sudut pandang ilmiah, psikologi, sosial, dan tentunya dari ajaran Islam. Secara biologis, ketika kita menikah dengan niat yang tulus, terutama karena Allah, otak kita menghasilkan lebih banyak oksitosin, hormon ikatan yang bikin kita lebih setia, lebih tenang, dan lebih bahagia. Ini beda banget sama pernikahan yang cuma didasarkan pada nafsu sesaat atau tekanan sosial yang cenderung cepat goyah karena nggak punya fondasi yang kuat. Selain itu, studi dalam Journal of Marriage and Family menunjukkan bahwa pasangan yang menikah dengan dasar nilai-nilai spiritual atau tujuan hidup yang lebih besar cenderung lebih bahagia dan lebih tahan menghadapi konflik. Jadi menikah karena Allah itu bukan cuma konsep religi, tapi juga ada dasarnya dalam ilmu neuroscience dan hubungan manusia. Dari sisi psikologi, menikah karena Allah versus menikah karena faktor lain. Pernikahan yang hanya didasarkan pada ketertarikan fisik atau desakan keluarga seringkali berujung pada ketidakpuasan emosional. Sebaliknya, menikah dengan kesadaran bahwa ini adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab, bikin kita lebih kuat dalam menghadapi pasang surutnya hubungan. Menurut psikolog John Gottman, pernikahan yang paling bertahan lama adalah yang dibangun atas dasar komitmen dan tujuan bersama. Nah, kalau tujuan itu adalah Allah yang maha abadi, maka pernikahan kita pun gak akan gampang goyah, cuma gara-gara hal sepele. Menikah karena Allah berarti kita sadar bahwa pasangan kita bukan sekedar pelengkap hidup, tapi juga teman seperjalanan menuju sesuatu yang lebih besar dari sekedar dunia ini. Mindset ini bikin kita lebih sabar, lebih menghargai pasangan, dan lebih bisa saling memaafkan ketika ada konflik. Secara perspektif sosial, pengaruhnya ke lingkungan dan keturunan. Dalam masyarakat, pernikahan yang dilandasi nilai-nilai keimanan cenderung lebih harmonis dan berdampak positif pada anak-anak. Studi dari Harvard University menunjukkan bahwa anak-anak yang tumbuh dalam keluarga dengan dasar spiritual yang kuat lebih stabil secara emosional dan lebih mampu membangun hubungan sehat di masa depan. Selain itu, pasangan yang menikah dengan niat ibadah cenderung lebih berkontribusi pada masyarakat. Mereka lebih peduli dengan lingkungan sekitar, lebih punya empati, dan cenderung membangun keluarga yang bukan hanya bahagia buat mereka sendiri, tapi juga bermanfaat bagi orang lain. Secara ajaran Islam, makna sesungguhnya menikah karena Allah. Islam jelas banget ngajarin kita kalau pernikahan itu bukan cuma soal dua orang yang saling suka, tapi juga tentang membangun rumah tangga yang penuh berkah. Rasulullah SAW bersabda, wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya engkau beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menikah karena Allah berarti kita sadar bahwa pernikahan ini adalah bagian dari perjalanan kita menuju akhirat. Jadi bukan cuma soal kebahagiaan di dunia, tapi juga investasi buat kehidupan setelahnya. Implementasinya gimana? Pertama, memilih pasangan yang juga punya tujuan hidup yang sama. Bukan sekedar ganteng atau cantik, tapi juga punya visi ibadah yang jelas. 2, mengutamakan komunikasi dan kasih sayang. Karena Allah suka dengan pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. 3, menjalani pernikahan dengan kesabaran dan tanggung jawab. Karena tahu bahwa setiap ujian dalam pernikahan itu bagian dari ibadah. Kesimpulannya, menikah karena Allah sama dengan menikah dengan fondasi terkuat. Kalau kita menikah hanya karena dunia, fisik, harta, gengsi, maka ketika dunia itu berubah, pernikahan pun bisa ikut runtuh. Tapi kalau kita menikah karena Allah, maka seberat apapun masalah yang datang, kita tahu bahwa ini bagian dari perjalanan kita menuju keberkahan.
Jadi buat kita yang masih galau soal menikah, mungkin sekarang saatnya bertanya ke diri sendiri, aku mau menikah karena apa? Kalau jawabannya adalah karena Allah, insya Allah jalan kita akan lebih tenang, lebih berkah, dan lebih bahagia. Gak cuma di dunia, tapi juga di akhirat. Terus gimana caranya menikah karena Allah? Apa ini cuma soal baca akad nikah di depan penghulu? Atau karena kita dan pasangan sama-sama rajin ibadah? Banyak yang nikah dengan niat baik, tapi seiring waktu hubungannya tetap hambar, banyak drama, bahkan berujung di perceraian. Kenapa? Karena dari awal mereka nggak benar-benar paham apa itu menikah karena Allah. Apa yang harus kita sadari dalam diri sendiri, dan gimana cara memilih pasangan yang benar. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng, bukan buat ngajarin, tapi biar kita semua nggak salah langkah dalam hal sepenting ini. Pertama, apa yang harus kita sadari dalam diri sendiri sebelum menikah? Fakta menariknya, menurut psikolog hubungan, salah satu faktor terbesar yang bikin pernikahan sukses bukanlah seberapa cocok kita dengan pasangan, tapi seberapa kenal kita dengan diri sendiri. Sering banget kita terlalu sibuk nyari si dia yang sempurna, padahal kita sendiri masih belum kelar dengan diri kita. Jadi sebelum mikirin siapa jodoh kita, coba kita tanyakan dulu ke diri sendiri. Aku ini orangnya kayak gimana sih? Apa yang bikin aku marah? Apa yang bikin aku bahagia? Aku siap nggak buat jadi pasangan yang baik? Bukan cuma pengen dapet pasangan yang baik. Aku mau menikah karena apa? Benar-benar ibadah? Atau cuma buat nggak kesepian? Ada contohnya orang menikah karena merasa kesepian. Di awal semuanya indah, tapi setelah honeymoon fase habis, dia sadar bahwa kesepian itu bukan masalah pasangannya, tapi masalah di dalam dirinya sendiri. Maka sebelum menikah, kita harus beresin diri dulu. Kalau kita masih penuh luka batin, masih insecure, masih gampang tersinggung, pernikahan gak akan otomatis menyembuhkan itu semua. Yang ada malah nambah beban ke pasangan. Jadi menikah karena Allah bukan sekedar aku mau ibadah, tapi juga aku mau jadi orang yang lebih baik dulu, biar bisa menjalani ibadah ini dengan benar. 2. Apa yang harus kita tekankan dalam memilih pasangan? Banyak orang yang percaya kalau pasangan yang cocok itu adalah yang satu frekuensi. Padahal menurut penelitian dari The Gottman Institute, pasangan yang paling langgeng bukan yang mirip, tapi yang punya cara menyelesaikan konflik dengan sehat. Jadi yang penting bukan cuma kita suka hal yang sama, tapi gimana cara dia marah. Apakah dia main diam-diaman atau bisa diajak ngobrol dewasa? Ketika ada masalah, dia fokus nyari solusi atau sibuk nyalahin keadaan. Dia bisa menghargai perbedaan atau selalu ngerasa paling benar. Menikah karena Allah berarti nyari pasangan yang gak cuma bikin kita jatuh cinta, tapi juga ngajak kita tumbuh bersama, yang sabar, yang bisa komunikasi dengan baik, dan yang ngerti bahwa pernikahan itu bukan cuma soal aku dan kamu, tapi tentang kita membangun sesuatu yang lebih besar. 3. Bagaimana cara kita menikah karena Allah? Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai mitsaqon ghalizah, perjanjian yang selevel dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Ini bukan sekedar kontrak sosial, tapi komitmen spiritual yang sangat kuat. Jadi gimana implementasinya dalam kehidupan nyata? Pertama, pastikan niat kita benar. Kita menikah bukan karena tekanan sosial, bukan karena gengsi, tapi karena kita benar-benar mau membangun sesuatu yang bernilai. 2. Jangan tergesa-gesa. Nabi Muhammad SAW bersabda, berhati-hatilah dalam memilih tempat untuk meletakkan benihmu. Artinya, kita harus teliti dalam memilih pasangan, bukan asal cocok di awal aja. 3. Pahami bahwa pasangan bukan malaikat. Gak ada pasangan yang sempurna, kita juga gak sempurna. Jadi menikah karena Allah, artinya kita siap untuk saling menguatkan, bukan menuntut kesempurnaan dari satu sama lain. 4. Komunikasi yang sehat. Islam ngajarin kita buat selalu berkomunikasi dengan baik, bukan dengan emosi yang meledak-ledak. Dalam pernikahan, cara kita berbicara ke pasangan jauh lebih penting dari sekedar siapa yang benar dan siapa yang salah. 5. Libatkan Allah dalam setiap keputusan.
Banyak orang setelah menikah malah sibuk dengan dunianya sendiri. Padahal kalau kita ingin pernikahan kita tetap kuat, kita harus ingat siapa yang menyatukan kita sejak awal. Menikahlah dengan seseorang yang gak cuma paham agama di kepala, tapi juga bisa menenangkan hati kita dengan akhlaknya. Kita nggak butuh pasangan yang sempurna, tapi kita butuh pasangan yang sama-sama paham bahwa jalan menuju surga itu nggak selalu mulus. Akan ada tangis, akan ada luka, akan ada badai. Tapi kalau dia bisa tetap ada, tetap berdoa buat kita, tetap sabar meskipun kita lagi nggak baik-baik aja, maka itulah pernikahan yang Allah ridhoi. Jadi jangan asal nikah, jangan cuma cari yang terlihat religius di depan mata, tapi carilah yang bisa jadi alasan kita makin kuat berjuang menuju Allah. Tenang, jodoh itu sudah tertulis. Tugas kita cuma memantaskan diri dan memilih dengan hati-hati. Karena menikah itu bukan sekadar soal status, tapi tentang siapa yang bakal nemenin kita menuju surganya. Thanks for watching. Kalau kamu setuju dengan video ini, tulis di komentar ya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe my channel Let's Do It. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.